peringatan Maulid sudah jelas membangkitkan syiar agama. Dan tentu sangat besar fungsinya di dalam negara yang sedang membangun. Karena pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pembangunan dilaksanakan ke bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah yaitu umat Islam, mau tidak mau di era krisis moneter, krisis berkepanjangan sampai mencapai krisis multidimensi, orang kembali kepada khitos semula, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan jasmani, lebih penting dari pembangunan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salladil kiram amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikri a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sabada nyakeun tahiyatul islamiyah wabil khusus ka para masyayikh kiram, para alim ulama, para habaib, guru-guru, urang sedaya nu parantos nampah hadir di ieu saah nu barokah, terutama ka pangarsa guru urang sadayana nu mebisan masihan tausiah ka urang sedayana, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah urang ngamalkeunana, amin. Oke, seluruh penanggung jawab pimpinan pengurus keluarga besar DKM Masjid Al-Hidayah, oke, seluruh jajaran panitia peringatan Maulid, oke, ketua MUI, ketua DMI, ormas-ormas Islam, oke, sadayana Sohibul adalah wilayah Muspika Kecamatan Taman Sari, oke, Pak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, sadayana para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, oke, para generasi muda-mudi seiman seberjuangan, satu langkah satu akidah, anu insyaallah urang sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Dina kesempatan forum anu katangsaena, puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia limpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarganya, sahabat-sahabatna, selaku pewaris pertama perjuangan suci anu parantos memberikan contoh serta toladan ka urang sadayana selaku umat anu salajengna. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pribados ku pangarsa guru urang sayana sareng rombongan panitia parantos dongkap ka bumi diikur sertakeun dina ieu wengi kangge acara peringatan Maulid sadayana sareng para jamaah. Ku ayeuna kitu urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokah Maulid, barokah urang nempelkeun kanu agung kanu mulia. Mudah-mudahan urang sadayana engkin ibu-ibu para jamaah janten mulia agung kin jaga di yaumil kiamah, amin. Oke, terutami parantos banting tulang peras keringat tataruka ka para penitia, urang sami-sami wasilah para penitia, wasilah guru urang sadayana kumpul di ieu wengi, termasuk tokoh-tokoh masyarakat ahli Korea di dieu. Urang sami-sami ngahaturkeun nuhun kasadayana utamana seluruh jajaran penitia peringatan Maulid
dan keluarga besar DKI Masjid Hidayah Sedang Guru Sadayana. Terima kasih atas segala usahanya. Terima kasih atas segala pengorbanannya. Dengan satu niat, kurang saya kumpul di wengi hanya untuk izul Islam wal muslimin. Membesarkan syiar agama, membuktikan di tengah-tengah masyarakat bahwa agama di dalam negara Republik Indonesia nu berdasarkan Pancasila alhamdulillah tumbuh berkembang. Alhamdulillah. Suatu kenyataan para jamaah ibu-ibu, pengawasan semacam ia mulai peringatan Maulid sudah jelas membangkitkan syiar agama. Dan tentu sangat besar fungsinya di dalam negara yang sedang membangun. Karena pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pembangunan dilaksanakan ke bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah yaitu umat Islam. Mau tidak mau di era krisis moneter, krisis berkepanjangan sampai mencapai krisis multidimensi, orang kembali kepada khitos semula, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan jasmani lebih penting dari pembangunan rohani. Leres Bu? Leres? Karena bapak-bapak para pemuda, kalau di negara kita pembangunannya tidak seimbang antara jasmani dan rohani. Akibat ketidakseimbangan antara jasmani dengan rohani, ya, pembangunan negara kita tidak seimbang antara agama dengan olahraga, maka khawatir akan terjadi di bangsa kita ini kemiskinan rohani. Betul nggak? Dulu masih ingat sambutan almarhum Soeharto ketika sebelum lengser, ketika membuka muktamar NU, ini ada ketua MBC-nya Taman Sari, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Sambutan Pak Harto begini antaranya, cek Pak Harto dikaitan hubungan dengan kemiskinan rohani. Saya khawatir suatu negara yang menuju kepada negara industrialisasi dan teknologi yang tidak sertai dengan pembangunan rohani, saya khawatir akan menjadi bangsa yang kemiskinan rohani. Karena bangsa yang kemiskinan rohani akan merupakan malapetaka bagi suatu bangsa itu sendiri. Dipikir-pikir ibu-ibu para jamaah, jawabannya ayeuna leres tebu. Leres tebu. Akibat kemiskinan rohani baheula jarang jalma anu bunuh diri, ayeuna loba teh. Padahal apa yang kurang Bu? Wanitanya cantik, mobilnya mewah, uangnya miliaran, perusahaannya besar. Akibat kemiskinan rohani, kekayaannya akan membunuh dia. Betul? Seorang pengusaha besar mati kamar mandi minum baygon. Nauzubillahi min. Periksa oleh polisi, bunuh diri minum baygon. Padahal apa yang kurang? Perusahaannya besar, mobilnya mewah, kekayaannya melimpah. Akibat kemiskinan rohani, kekayaannya akan membunuh dia. Betul? Bu, mau nggak bahagia Bu? Mau sadayana bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda mau bahagia? Itulah mau nggak bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mau juga bersabar atas segala ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama pada malam hari ini, termasuk kita peringatan Maulid juga sekaligus syukuran atas nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita sama-sama malam ini kita niat mengagungkan, niat membesarkan dan mengingat kembali kepada sejarah dan peristiwa yang berkenaan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueur Bu para jamaah, pemimpin-pemimpin di dunia ini ya, yang kalau dibaca sejarahnya adalah rata-rata bisa bosan. Manusia boleh membaca sejarah siapapun saja. Pimpinan Amerika silakan baca sejarahnya John F. Kennedy. Sekali dibaca tertarik, dua kali dibaca tertarik, 3 kali, 4 kali rata-rata bisa bosan. Betul nggak? Pimpinan India silakan baca sejarahnya Nehru. Sekali dibaca tertarik, 2 kali, 3 kali pasti tertarik, rata-rata kali itu nak bisa bosan. Kemudian juga pimpinan LPA Republik Persatuan Arab Abdul Nasir, ibu ayah bukuna, lamun dibaca sejarah nak pasti ayah bosan nak.
Tito Yugoslavia, Ho Chi Minh itu di Vietnam, Rosilov di Rusia, termasuk pimpinan negara kita yang presiden pertama Paduka Yang Mulia, pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi angkatan perang Udah Amri Bisoka, Militaris MPRS Profesor Dr. Insinyur Soekarno. Bukuna aya ibu-ibu para jamaah, tapi lamun dibaca sejarahnya pasti aya bosan. Bapak Presiden Soeharto dari mulai prajurit sampai presiden aya bukuna Bapak pembangunan. Tapi para jamaah sadayana kabeh eta rata-rata aya bosenna. Tapi ada satu pemimpin di dunia ini yang justru semakin dibaca sejarahnya semakin enak, semakin dibaca sejarahnya semakin senang, semakin dibaca sejarahnya semakin cinta. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga urang teh bosen-bosen tiap tahun ngayakeun peringatan Maulid. Alhamdulillah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini Bu tujuan utama capek-capek ya berang penting kumu ibu tataruka. Tujuannya orang yang mendapatkan yaitu syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang keagungan, teladan dan sedikit kita mendalami tentang yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca kita malam Jumat ataupun di tempat-tempat acara baik barjanjinya, maulid azabnya, dia ulami, simtuduror, termasuk yaitu kitab Maulid Deba yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Jamani Az-Zabidi Az-Zafi'i berkebangsaan zaman Zabidi. Di antaranya ibu para jamaah wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya dalam kejadian bentuk tubuh dan budi pekerti. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi dhahrihi alama, Rasulullah di belakangnya itu ada cap kenabian. Tudilul ghamama tuti usawaib. Rasulullah nalika lempang Bu teu ngabogaan kalangkang. Ayo urang ngabogaan kalangkang teu Bu? Urang ngabogaan kalangkang teu Bu? Rasulullah mah teu gaduh kalang, teu ngabogaan kalangkang, tidak punya bayang-bayang. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Rasulullah ningali ka payun, ningali ka tukang seperti ningali ka payun sama. Ya, ningali ka tukang sareng ningali ka payun sama aja. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajriul jabini lain liul zawaib alifil ampi mimil paminu nil hajib samuhu yasma'u suirul qaram basaruhu ila sabqi tibaqi saqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wajahnya Bu cemerlang, rambutnya hitam, galing muntang, ikal mayang, omat banyuan. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidungnya mangai bangir kuwung-kuwungan, mulutnya bundar ngadaun eceng, termasuk giginya gulang gumantung dan juga pendengarannya itu terdengar gersiknya kolam, basaruhu ila sab'i tibaqi saqib, dan penglihatannya tembus ke langit ke-7. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ibu-ibu para jamaah, Rasulullah mantong tina lahirna zuhirna termasuk ilmuna, keagungan, kemewahan dan lain-lain. Tina lahirna oge geus beda jeung urang. Ini akidah samiyah kada urang terang uninya. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal dinten Senin. Wafatna oge Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal dinten Senin. Coba Bu, kembali. Rasulullah lahir poe Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pupusna oge dinten Senin tanggal 12 Rabiul 12. Jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihissalam itu 571 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihissalam 1716 tahun. Jarak Nabi yaitu Musa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam 545 tahun. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh alaihissalam
1081 tahun. Jarak Nabi yaitu Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam yaitu 2242 tahun. Jadi jarak Nabi Adam nepi ka Rasulullah salam parantos genep 155 tahun. Ibu para jamaah, urang hitung dimulai Nabi Adam lungsur di Sri Lanka, Hindia, Hindustan sampai kumpul di namelgi ieu peringatan Maulid urang hitung geus sabaraha ribu tahun urang hitung. Dimulai Nabi Adam turun sampai orang kumpul di masjid naon Bu? Ieu masjid naon? Al Hidayah, wong ieu urang hitung. Rasulullah jarak dengan Nabi Adam alaihissalam 6155 tahun. Tambah tahun hijrah 1445, anu weuteuna 1444. Usia Rasulullah waktu hijrah 53 tahun. Berarti Bu can weuteuh kamari Muharram tahun 1445, Muharram, Safar, Mulud, jadi jumlahna Ibu apalkeun ulah hilap dimulai Nabi Adam bungsur ke alam dunia nepi ka kumpul dina ieu wengi peringatan Maulid parantos 7.652 tahun 2 bulan 13 dinten. Ayeuna 13 malam sabaraha ayeuna? Malam sabaraha? 13. Jadi dimulai Nabi Adam ketika orang kumpul dina ieu wengi parantos 7.652 tahun 2 bulan nyaeta 13 din kena maghrib itu tadi terus tanggal mulai kaping 13. Ibu para jamaah sadayana, waktu lungsurnya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu ngalahirkan putra yaitu kembar-kembar 20 kali. Jadi barata lahir 20 kali di kembar-kembar. Jadi jumlah baraha? 20 kali 2 baraha? 40. Yang tidak kembar itu hanya Nabi Sis. Dalam tafsir Sawi dijelaskan itu yang tidak kembar Nabi Sis. Kembarna sajodo. Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuda. Anu terakhir kembar itu Abdul Mughis Ummah. Nabi Sis itu tidak kembar. Jadi itulah susunannya para jamaah sampai ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, Siti Hawa lahir 20 kali kembar-kembar. Yang tidak kembar Nabi Sis. Kemudian dari Sis Anwas, Kinan, Mankail, Yarid, Yardukil, Manauk, Matusaleh, Lamik. Lamik itu ramana Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh Ibu para jamaah, parawan itu nikahna usia 500 tahun. Sabaraha? 250 tahun parawan karakmen. Karena usianya 1000 tahun rata-rata. 850, 900 di zaman Nabi Nuh alaihi. Jadi pernikahan teh usia 500 tahun. Mun diurang geus naon tah Bu 500 tahun. Nabi Nuh itu punya putra Samham, Napil, Yapis. Yapis itu kaum Yajuj, kaum Bilatari minal Insi. Nah urang mah Bu timur melalui Sam. Lamun Ham itu melalui barat. Sam yaitu Iram, Aus, Ad, Hulud, Ribah, Abdullah. Kemudian Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Haidar, Jamal, Sahil, Binta, Salaman, yaitu Binta, Sahil, Salaman, Amyasa, Adad, Adi, Adnan, Ma'at, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrika, Huzaimah, Kinanah, Nador, Malik, Pihir, Golib, Lu'ay, Ka'ab, Murokilab, Kusoy, Abdul Manaf, Hasim, Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Abdullah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok dibaraca bari anji kurang oleh azab wahdahum ilal haqi turuqa. Rasulullah itu adalah tugasnya memberikan petunjuk-petunjuk ke jalan yang baik. Rasulullah. Makanya dakwah itu para ulama, para kiai itu dakwahnya mengikuti cara Nabi, bukan cara sendiri. Dakwah itu bukan menghina tapi membina. Betul. Dakwah itu bukan mengejek tapi mengajak. Betul. Dakwah itu adalah bukan memukul tapi merangkul. Betul nggak? Dakwah itu adalah yaitu menampung semua lapisan, bukan memecah belah barisan. Betul nggak? Dakwah itu adalah mengobati bukan menyakiti. Benar? Dakwah itu pendidikan bukan pembidikan. Betul Bu?
Kira-kira jelas? Dakwah itu adalah menguatkan, bukan melemahkan. Dakwah itu adalah semuanya adalah ibadah. Rizki itu jatah. Jelas Bu? Dakwah, ibadah, rizki, jatah. Semuanya ibu para jamaah, urang sadayana, rizki itu tidak sudah terukur, tertakar, tidak akan tertukar. Rizki itu tidak sudah tercatat, tidak mungkin terlambat, tersesat. Dan rizki itu adalah sudah terukur dan tidak mungkin terulur, karena sudah ada yang matur, Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Allah Subhanahu wa taala Rabbun Ghafur. Betul enggak? Oleh karena itu semuanya para ulama, para kiai mengikuti kodaman ala kodamin, selangkah demi selangkah mengikuti thariqah daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbarokah ibu dalam peringatan Maulid, kita menteladani, kemudian juga mendalami tentang masalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhul gufron, itu akhlak Rasul. Rasulullah mah sok hampuraan, osok hampu, urang osok tara Bu, urang osok tara. Kesalahpahaman dengan tetangga baraya itu manusiawi, jangan lebih 3 hari atau seminggu. Tapi orang kudu gede hampu, gede hampura. Kemudian juga yansoholil insan. Rasulullah selalu memberikan nasihat. Bu, lamun ka urang aya nu nganasehatan sing atoh. Sing atau berarti nyaheun karunyaeun ka urang sadayana. Wa yafsau bil ihsan, luas di dalam berbuat kebajikan. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu 'ani dzambi idza kana fi haqi wa sababi. Rasulullah itu selalu mengampuni apabila ada sangkut paut dengan pribadi Rasulullah SAW. In khuziya yasmut wala yujawib wa in khusima yasmut wala yujawib. Itu Rasulullah. Kalau sangkut paut dengan diri Rasulullah SAW, Rasulullah itu diam. Tapi sebaliknya, wa idza du'i'a haqqullahi lam yakun ahadun min ghadabi. Apabila Rasulullah SAW itu sudah marah, hak Allah diinjak-injak, terjadi perang Badar, perang Uhud dan lain-lain, sebab agama Allah sudah dirusak, sudah diinjak-injak. Itulah tidak ada orang semarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urangnya sarua, jangan tinggal diam Bu ya. Bisa ada aliran-aliran ke para rugu ya, lumputan dan lain. Yuk kita datang ke guru kita, ke kesepuhan kita, datang ke Pak RT, ke Pak RW, kita musyawarahkan Bu ya, karena sudah berbagai macam di Bogor ini aliran-aliran anu termasuk Kerajaan Piperos ikut memantau Ibu, maka jaga pelihara orang sadayana, tuturkeun Bu thariqah salafun saleh, sepuh-sepuh orang sadayana, urang biasa tahlilan kamotan osok tara, biasa manakiban osok tara, 7na 40 natus ayat aya, termasuk oge haolan ayat aya. Melalui pinter urang tibatan sepuh-sepuh kapunggur Bu ya. Istiqomah, pertahankan. Dan kita doakan mudah-mudahan guru urang sadayana, mudah-mudahan sing sareh atau afiat panjang usia sadayana. Amin. Kemudian man ra'ahu badihatan haba. Apabila orang itu bertemu dengan Rasulullah SAW, itu orang itu campur kaget tapi campur bahagia. Wa idza dahaul miskinu ajaba. Rasulullah ketika ada yang ngundang tidak pilih-pilih, termasuk berkenan memenuhi undangan golongan fakir miskin, kersa ngariung kumpul. Yaqul haqqa walau kana murad. Rasulullah selalu berbicara hak meskipun hak itu pahit. Urangnya sarua Bu, bisi urang ti guru urang ngupingkeun keur bab masalah siksaan dan lain-lainnya. Da itu memang hak Bu harus disampaikan. Komo urang ngaji rutinan kan dihanca kitab teh. Ulah kadang-kadang sok aya nu kasinggung aya daya. Sekali ngaji 2 kali eureun kunaon cenah ambung cenah ngaji ka dieu mah orangnya garde teuing. Aya nu sok kitu aja. Macam-macam panah anca Bu, hargai hormati, kita menjadi pendengar yang baik. Kita kumpulkan cik Rasulullah SAW untuk mengantarkan keselamatan dunia akhirat. Yuk banyak kumpul di Riyadul Jannah, taman surga, itulah majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir. Ramekeun masjid dengan berjamaah, ramekeun pangaosan, ramekeun ibu-ibu. Di dia pangaosan ibu-ibu ditenang Bu. Ditenang ibu-ibu pangaosan. Ya alhamdulillah ramekeun ya, ramekeun sadaya. Semarakan jeung bekal urang ya, bekal urang supaya tambah-tambah rimil, urang baris menuju alam barja, alam akhirat.
wala yudmiru li muslimin gisan wala duran. Rasulullah tidak membiarkan hal-hal yang akan membahayakan terhadap umat Islam. Manazara fi wajhi alima anahu laisa bil ghazab. Apabila kita orang melihat Rasulullah itu secara lahiriah itu bukan termasuk wajah pendusta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bi ghamazin wala ayab. Rasulullah tidak senang menceritakan yaitu aib orang lain. Rasulullah tidak senang menceritakan aib orang. Bu, kalau ada tahu bu aib orang, cukup kita pendam sendiri saja. Jangan suka diaur-aur. Orang kadang-kadang setan ngagoda pancok atul yang ngawijakeun kanu sejen. Bener tuh. Inilah akhlak Rasulullah itu laisa bigo mazin wal ayab. Rasulullah tidak senang menceritakan daripada aib orang lain. Idza surra faqana wajahu qit'atu qamar. Rasulullah apabila itu adalah gembira berbahagia, itu wajahnya cemerlang laksana bulan purnama. Wa idza kalama nasa faqana nasa yajuna min kalami ala sana. Apabila Rasulullah sedang berbicara, jamaah anu nguping-ngupingkeunana para sahabat dan lain-lain, itu seperti memungut sedang mulung buah-buahan anu kacida aramisna. Wa iza tabasama an misli hamil ghamam. Apabila Rasulullah sedang tersenyum, itu senyuman Rasulullah para jamaah laksana belahan awan yang ditembus oleh sinar. Wa iza takallama faqana duru yasqutu min zalikal kalam. Rasulullah apabila berbicara percis seperti inten mutiara yang berjatuhan daripada mulutnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iza tahadasa faqana miska yakhruju min fi. Nalika Rasulullah sedang berbicara, ibu melenghir, seungit bu, lir secara misik anu kaluar tina mulutna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi anahu qad marra fi. Rasulullah apabila lewat ka sutampung satu daerah eta melenghir seungit kabeh jamaah arapaeun sahabat arapaeun Rasulullah geus ngalangkung sebab eta Rasulullah kalintang seungitna. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyat tibuh bi ayaman wa in lam takun qad tagoyab. Rasulullah apabila duduk di satu majelis itu tertinggal bu seungitna beberapa hari. Wa in tagoyab meskipun Rasulullah sudah tidak ada. Wa yujadu minhu azam bitibin wa lam yakun qad tagoyab. Ternyata pada diri Rasulullah kacida seungitna, kacida manggirna meskipun Rasulullah tidak pakai wangi-wangian. Kemudian wa iza masya baina ashabihi faqanahul qamaru baina dzulbi zuhri. Rasulullah apabila berjalan dengan para sahabat laksana bulan purnama di sela-sela bintang-bintang yang berkilau-kilauan. Itulah Rasulullah. Wa iza aqbala lailan faqanasa min rihi fi awali zuhri. Rasulullah apabila kumpul dengan sahabat datang waktu maghrib eta para sahabat teu kudu nyeungeut lampu geus langsung ngagebur caang tina cahayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana qasidah menjelaskan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah pada malam hari kadongkapan ku Rasulullah SAW teu perlu nyeungeut lampu ataupun ngahurungkeun lampu sebab geus ngagebur tina cahayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa marin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Setiap ada yang sakit kadongkapan ku Rasulullah dilangot ku Rasulullah SAW langsung sembuh. Itu ibu para jamaah sadayana ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi mudah-mudahan urang saena wargi urang keluarga urang anu kirang sarehat berkah maulid sing sehat walafiat zahir batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada birihi minarihil mursalat. Rasulullah itu senang melakukan kebaikan-kebaikan yaitu seperti angin yang bertiup.
Wa kana yarfuqu bil yatimi wal amalah. Rasulullah SAW itu adalah yaitu amat sangat senang santuni anak-anak yatim. Santun doa apa? Karena nanti orang-orang yang menyantuni anak yatim mempunyai daulah kekuasaan yaumil kiamah untuk melaporkan dan langsung akan berdampingan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu terakhir bahkan dijelaskan oleh rawi dalam kitab Maulid Deba, ma raaitu min jilimatin sauda fi khullatil hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cek eta rawi menjelaskan, musannif menjelaskan, mu'alif menjelaskan, Syekh Budayba menjelaskan, aku belum pernah melihat daripada orang yang wajahnya cemerlang, rambutnya hitam walingunta ikal mayang, ombak panyuan, tidak ada yang lebih mewah, lebih hebat, lebih ganteng, lebih kasep tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya ibu berkah peringatan Maulid sakerupi hajat urang dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakerupi hailapan urang, dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sakerupi pengorbanan ahli Korea di dieu ya arek-arek ageungna tanaga pikiran materi dan lain-lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita semuanya kacepetan kabarokahan daripada peringatan Maulid ketika membuskan napas yang terakhir. Mudah-mudahan urang saya sing wafat husnul khotimah, amin. Menyalak iman Islam anu sampurna. Oke, urang selamat di alam barzah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, termasuk urang saya ahli surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapiatur hapunten para jamaah manawi waktos ngalangkunganan ada Allah wa iku ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.